Banyak ya. Iya. Selamat sore, Pak Dedi. Oh ya. Selamat sore, Bu. Iya, oh ini berarti Pak bisa ya, kita mulai saja ya Pak ya, sambil menunggu teman-teman lain. Ini soalnya saya kalau saya cari waktu lagi, ini kan sebentar lagi mau libur ya, ada Idul Adha, terus setelah itu ada ujian. Saya takutnya kalau saya waktunya gampang saja, cuman Bapak Ibu takutnya nanti tidak ketemu kita jadwalnya. Jadi ya kita mulai saja ya Pak ya. Pak kalau mau off-kan kamera tidak apa-apa, sambil nanti kita bahas perbaikan yang saya sudah berikan. Tetapi kalau saya bandingkan dengan yang revisi pertama, revisi kedua, menurut saya sudah baik ya Pak. Memang kalau membuat artikel ini kan apa ya butuh ini kan keterampilan yang butuh diasah terus-menerus. Tetapi kalau untuk apa ya untuk ukuran apa first timer orang yang baru pertama kali menulis artikel, saya rasa sudah baik. Cuman memang karena topiknya yang Pak Dedi Soleman ajukan itu saya kurang familiar. Jadi memang ini apa ya selain saya memberikan masukan, Pak Dedi juga memang harus apa ya pintar-pintar menyesuaikan karena saya tidak terlalu menguasai bidang ilmu yang ada di artikel Pak Dedi. Tapi masuk ke revisi ketiga itu menurut saya sudah oke. Ya, ini saya sambil jelaskan ke artikelnya Pak Dedi. Rasanya sekali Pak Dedi revisi sudah oke, nanti saya lihat hasilnya. Mungkin butuh kalau ada perbaikannya tidak banyak. Setelah itu nanti Pak bisa lanjut ke tugas 4. Nah, mahasiswa saya terutama kelas itu saya dorong supaya bisa menyelesaikan sebelum tenggat waktu. Memang kalau tugas 3 itu waktunya sampai 12 Juni. Tetapi kalau bisa lebih cepat lebih baik supaya Bapak Ibu itu tidak ada beban gitu kan. Membuat artikel ini kan tidak gampang gitu supaya Bapak Ibu bisa fokus ke ujian lainnya. Sebentar ya Pak, saya share screen. Oke, ini revisi terakhir ya Pak. Nah ini kalau dari apa judul dari apa dari tata letak layout template itu Pak sudah gunakan masukan yang saya berikan. Ini juga sudah oke ya. Ini saya bisa hapus, tapi nanti kalau misalnya nanti saya lihat dan ternyata ada masukan, tidak apa-apa ya Pak ya. Sambil saya juga belajar sebenarnya. Oke, kemudian, oh ya. Nah, ini memang saya baca ya, definisi metode UMI itu apa, bahwa UMI itu kan seperti yang kita tahu ya, kalau UMI itu kan arti harafiah atau apa kan ibu ya kalau saya tidak salah. Nah, cuman yang saya ingin tanyakan, mungkin UMI ini ada kepanjangannya gitu, karena biasanya kalau metode pembelajaran itu kan terdiri dari singkatan kan. Nah, apakah UMI ini ada kepanjangannya atau tidak? Kepanjangan yang menunjukkan sintaks atau tahapan dari metode pembelajaran. Bukan Ibu, mohon maaf Oke. saya jawab. Oke. Metode ini itu dia bukan singkatan, dia memang itu menggunakan serapan bahasa dari bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Oke. Berarti itu, kalau itu saya ini Ibu di pembahasan itu saya masukkan itu Ibu. Iya. Memang saya lihat sih, berarti kalau dari apa yang Pak sampaikan, tapi ini saya cek lagi. Nah, kalau model dan metode, kan istilah-istilah dalam pembelajaran kan itu kan banyak ya. Ada pendekatan, ada strategi, ada model, ada metode, ada teknik, ada taktik. Nah, itu sebenarnya masing-masing istilah itu mempunyai ciri khasnya sendiri. Kayak metode dan yang paling besar itu paling tinggi, paling umum itu pendekatan. Kalau pendekatan nama ya
sama seperti ini ya, istilahnya pendekatan itu sebenarnya bagaimana ya, lebih ke cara, gitu. Pendekatan mirip-mirip dengan strategi, dari cakupannya lebih umum. Makanya posisinya biasanya di atas kalau kita bikin dalam peta konsep. Nah, di bawahnya itu tuh ada model dan metode. Nah, mohon maaf ini saya tidak bisa berikan definisi yang pasti, tetapi prinsip utama yang membedakan antara metode dan model dengan pendekatan, di model dan metode itu sudah ada langkah-langkah pembelajaran atau sintaks ya. Contoh, kalau pendekatan pembelajaran seperti apa ya, cooperative learning gitu kan, atau pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran eh, apa ya, contohnya itu yang apa aduh, number head together kayak gitu, yang ada langkah-langkah pembelajaran gitu. Kemudian kalau teknik taktik itu yang lebih apa ya, lebih spesifik lagi ke cara-cara gitu, atau apa ya, trik-trik supaya kegiatan pembelajaran tersebut berhasil. Jadi biasanya pendekatan strategi, kemudian setelah itu model metode, dan terakhir itu adalah teknik atau taktik gitu. Nah, kalau saya ini ya, saya berdasarkan apa yang sudah saya baca, kemudian diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dedi, rasanya lebih tepat itu metode UMI itu lebih ke pendekatan. Tetapi Pak bisa cek lagi, siapa tahu sebenarnya di metode ini itu ada apa. Oh, iya, iya, ya. Saya baru lihat. Mohon maaf ya. Berarti ini ya, pembukaan, apersepsi, penanaman konsep. Berarti sudah benar ya. Pemahaman konsep, keterampilan atau latihan, evaluasi. Oke, oh, ya, 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 ya. Oke. Nah, ini berarti, hmm, sebentar ya. Di bagian pendahuluan itu saya, di, oh, oke. Ah, berarti begini, Pak. Ini nanti saya juga bantu bantu ini ya, bantu revisi. Seharusnya yang bagian temuan dan pembahasan ini yang terkait penjelasan istilah ini itu lebih cocok itu masuknya di bagian pendahuluan dan metode. Ya, pendahuluan dan metode. Ya, kalau Pak mau masukkan di bagian temuan dan pembahasan, berarti ya di bagian ini yang saya tandai, ya, saya tandai biru ini, Pak Dedi bisa uraikan apa saja yang Pak Dedi lakukan ketika Pak Dedi melakukan penelitian. Di bagian pembukaan itu apa mungkin ya, kalau di pembukaan apa eh, bidang studi lain itu kan biasanya ada kita buka dengan pertanyaan apersepsi untuk mengetahui pengetahuan awal siswa, kemudian kita memberikan motivasi kah, atau mungkin ada doa bersama seperti itu. Biasanya kan begitu kan pembukaan dan apersepsi. Nah, kalau yang di metode UMI ini seperti apa pembukaannya? Itu yang nanti Pak Dedi tolong uraikan di bagian temuan dan pembahasan. Sementara yang lain-lainnya, kalau yang hanya sifatnya kita mengutip konsep yang sudah sudah ditetapkan oleh ahli atau penemu sebelumnya, nah itu akan lebih cocok kalau dia masuk di bagian pendahuluan atau di kajian pustaka. Nah, itu lebih tepat. Di bagian temuan dan pembahasan itu Pak Dedi harus rinci, ceritakan kembali yang Pak Dedi lakukan saat penelitian, saat kegiatan pembelajaran itu apa, sehingga dari situ itu bisa kelihatan bahwa memang hasil belajar itu disebabkan oleh metode UMI yang sudah Pak Dedi apa ya, sebutkan bahwa ini punya potensi untuk meningkatkan hasil belajar, terutama di kemampuan teknik membaca Al-Quran. Itu maksud saya ya, sambil ini nanti akan saya berikan masukan yang lebih rinci juga.
Tetapi ya ini supaya waktunya efektif dan efisien, Pak Dedi bisa sambil ini ya, sambil merevisi berdasarkan masukan yang sudah saya berikan. Jadi ini juga ya, ini penanaman konsep yang Pak Dedi lakukan di penanaman konsep atau guru yang menerapkan metode UMI ini itu apa begitu? Apa yang dilakukan? Nah, evaluasi, penutup gitu. Kemudian, nah ini di tahapan-tahapan ini harus kelihatan gitu ya pendekatan UMI-nya itu apakah mulai dari pembukaan sampai penutup atau mungkin di bagian inti, contohnya di penanaman konsep, pemahaman konsep. Nah, itu yang membuat metode UMI ini lebih unggul dibanding metode lain dalam hal untuk meningkatkan teknik membaca Al-Qur'an siswa gitu. Nah, itu yang Pak Dedi harus sampaikan. Tapi kalau yang lain-lain menurut saya sudah oke ya. Oke. Nah, kemudian ini kan ini ya apa namanya ya? Apa spesifikasi kompetensi, ini kemudian target program. Oke, ini hasilnya ya. Oke. Nah, ini masukan saya di tabel 3. Nah, ini angka 42, angka 10 dan seterusnya ini itu mewakili jumlah jilid atau jumlah siswa yang sudah mencapai atau menyelesaikan jilid tersebut atau bagaimana, Pak? Itu jumlah siswa Ibu, jumlah siswa yang Oh, sudah masuk kepada jilid tersebut gitu. oke, berarti ini seharusnya begini ya. Tambahkan siswa Ah, gitu. ah, di sini apa ya? Hmm, eh, apa ya? Hmm, jumlah eh, siswa. Ah, buat saja ini nanti sambil Kalau juga saya. kalau misalnya gini Bu, mohon maaf Ibu, kalau misalnya langsung saya masukkan aja misalnya Juli jilid 1 42 siswa, langsung jadi setiap Hmm, angka itu kita tambahkan siswa saja gimana Ibu? nanti kolomnya jadi terlalu lebar, Pak. Jadi sebenarnya tadi saya bikin seperti ini nih trik supaya nanti kolomnya tetap rapi gitu. Jadi orang lihat ini 42 apa? Lihat di judul kolom, oh ini jumlah siswa di per tiap bulan gitu. Itu Per langsung bulan. ketahuan. Oh ini. Ah, Nah, seperti pakai ini saja. Entah jumlah siswa atau ada identitas lain yang lebih cocok, silakan Pak sesuaikan gitu. Kemudian, oke, ini kan hasil wawancara ya. Oke. Hmm, sebentar ya, Pak ya. Oh, ini 42 siswa. Oke. Pak, ini saya izin tanya ya. Ini berarti, apakah berarti seharusnya siswa ini yang kan siswanya ada 42, ya, 40. Oh, atau begini saja, Pak, boleh jelaskan ke saya tidak? Ini tabel 3 ini maksudnya bagaimana ya? Ini. yang mana Ibu? Mohon maaf. Tabel 3 kan siswanya ada 42. Nah, ini Ya kalau baik. kita lihat. Ini Bu. Nah, Eh, jumlah siswa itu kan ada 42 Ibu. Nah, dari hmm, bulan Juli, dari bulan Juli itu satu sebentar. Oke, tidak apa-apa. Oke, oke Pak. eh, di bulan Juli itu Hmm. yang jilid 1 itu berjumlah 42 siswa, belum ada kenaikan jilid sama sekali, belum ada perkembangan. Di bulan Agustus masih sama dengan jumlah yang sama. Kemudian di bulan ketiga itu ternyata sudah ada 32 siswa yang sudah berhasil naik ke jilid 2, begitu Ibu. Oh, gitu ya. Kemudian kemudian di bulan Oh, siap, ketiga siap, 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 itu siap, siap, siap. di Oh, bulan ketiga itu oke, sudah 28 siswa jadi 3 dan oke. sudah 6 siswa jadi
3, begitu seterusnya Ibu. Oke, berarti ini mungkin tambahkan ini supaya, oh ini bisa bikin grafik, nanti saya bantu buatkan. Saya juga sambil ini belajar ya Pak. Oh makanya semua ini kalau dijumlahkan semuanya 42. Oh oke Iya, oke. betul Ibu. Siap 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 siap. Jadi Jilid 5 ini pas. jadi maksud saya menampilkan data ini, Bu, biar Hmm, dari data ini kan bisa dibaca bahwasanya hmm, apa namanya anak-anak kelas 1, anak-anak kelas hmm. 1 itu di antara mereka itu sudah apa 6 Oh, 6 anak itu sudah oh mencapai ya 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 ya, 6 saya orang paham. Berarti pada hmm, pada oke. tabel sebelumnya itu kan Bu, saya kan menampilkan tentang target gitu. Pada tabel Oh 2 itu kan ya ya target di ya. mana kelas 1 Hmm, itu hmm, selama hmm, satu hmm. tahun, satu semester itu kan mereka itu sudah Ya. sampai ke jilid 2. Nah, dari data ini kan terbaca bahwasanya sudah sekitar Bahkan 80% atau ya. itu sudah mencapai jilid 2 begitu Ibu. Oh, ya 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 ya, siap siap siap. Oh, baru paham saya. Oke. Iya, berarti ini ya, mungkin karena datanya dipisah atau memang sayanya yang ini tidak terlalu familiar. Tapi Pak jelaskan ini, nah itu berarti yang Pak harus sampaikan. Tapi mohon maaf ya kalau misalnya ternyata sudah. Nah, sebentar. Berarti metode UMI ini mendukung apa ya? Mendukung bukan individual learning, maksudnya siswa, masing-masing siswa itu bisa belajar sesuai kecepatan belajarnya masing-masing. Kan berarti begitu kan, Pak? Gitu. Ini kan Iya, siswa di iya kelas Ibu. yang sama sebenarnya. Tapi kalau siswa Iya. yang, mohon maaf, yang slow learner, yang belajarnya lebih lambat, ya berarti memang dia butuh waktu untuk, Hmm. berarti itu yang Pak harus jelaskan bahwa ini ya, kalau ini eh, pembahasannya tidak terlalu banyak, Pak. Justru Pak harus jelaskan bahwa apa jelaskan di tabel 3 bahwa nah ini eh, metode UMI mendukung siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Belajarnya masing-masing. Karena ada begini, Pak, ada model pembelajaran atau metode pembelajaran itu yang akhirnya siswa yang sebenarnya lebih pandai itu dia tidak bisa lanjut, tetapi dia harus sama-sama dengan temannya yang ternyata memang apa ya kemampuan belajarnya itu standar atau bahkan lebih lambat. Akibatnya siswa yang sebenarnya lebih pandai ini merasa bosan atau jenuh gitu dan dia jadinya lebih lambat gitu. Padahal kalau misalnya metode atau mode pembelajaran tersebut apa ya memfasilitasi siswa yang dengan kemampuan belajar lebih cepat atau yang apa kalau istilahnya itu fast learner itu sebenarnya akan lebih baik gitu. Nah, itu yang Pak bisa sampaikan di apa di bagian pembahasan. Terus itu terlihat bahwa meskipun sama-sama di kelas satu ternyata ada sekian persen siswa yang mampu. Nanti Pak, ini ya bahasanya mudah-mudahan lebih baik ya, lebih mampu lanjut ke jilid berapa gitu kan, sebagainya jilid berapa, lalu di bulan ini ada sekian persen siswa lanjut ke jilid ini yang pasti ini kan jilid 1, 2, 3, 4, 5 ini kan pasti apa ya mau dibilang kayak tingkat kesulitannya itu kan pasti berjenjang ya paling Iya, berjenjang mungkin Ibu, yang betul. paling mudah mungkin 1 terus naik 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 sampai jilid 5. Nah itu yang sebentar itu yang Pak perlu jelaskan ini kelebihan apa di metode UMI yang kelebihan kelebihan atau keunggulan metode UMI
yang menyebabkan siswa dengan kemampuan belajar lebih cepat atau fast learner bisa lanjut dengan mudah ke jilid atau ini kan sebenarnya capaian belajar juga ya, capaian belajar yang lebih tinggi. Nah, ini yang Pak nanti uraikan. Pak uraikan saja dari data tabel ini, gitu ya. Kalau bisa disebutkan kembali, tetapi tidak usah yang terlalu detail bahwa jilid 1 itu kalau bilang mohon maaf ya Pak, mungkin kalau yang yang belajar sebenarnya sudah tahu, tetapi mungkin bisa disebutkan jilid 1 itu apa yang dipelajari. Oh ya, ini materi hafalannya. Berarti tidak perlu mungkin ya langsung bilang ini saja jilid 1, jilid 2, jilid 3. Tapi kalau bisa disebutkan lebih baik lagi sih supaya orang tidak perlu kembali ke tabel target program ini. Kemudian kalau kelas 1 itu, oh ini SD ya. Berarti, nah siswa SD itu kan SD kelas 1 ya Pak? Iya, kelas 1 Ibu. Ya, berarti umurnya sekitar 6 sampai 8 tahun atau 6 sampai 7 tahun kan? Iya, 6 sampai 7 tahun Ibu. Ini mereka belajarnya membaca Al-Quran. Al-Quran kan berarti huruf Arab ya Pak. Padahal Ya, kan kalau betul. yang kita ya mungkin kita dengar atau kita lihat di berita itu, kalau yang sekarang kan bahkan anak SD kelas 3 itu kan ada yang membaca bahasa Indonesia saja tidak bisa gitu. Tetapi ini kan kalau anak kelas 1 sudah bisa baca Al-Quran dengan baik, kemudian sudah bisa sampai ke jilid 5 di usia 6 sampai 7 atau 8 tahun. Nah, itu kan hebat gitu. Nah, itu yang Pak bisa jelaskan. Ini proses pembimbingannya itu seperti apa sehingga walaupun mohon maaf bahasa Arab ini bukan bahasa ibu, tetapi anak SD kelas 1, nah itu bisa belajar dengan baik gitu. Itu yang Pak juga bisa jelaskan. Karena kalau misalnya saya yang awam gitu kan membayangkan anak kecil bisa fasih gitu kan, apalagi ini kan huruf atau bacaannya kan berbeda gitu kan. Iya, Kemudian kalau yang saya tahu kan pelafalannya juga beda begitu kan, ada tanda baca tertentu yang berbeda begitu, yang tidak yang butuh keterampilan gitu untuk betul Ibu. pengucapan dan lain sebagainya. Nah, itu yang Pak perlu jelaskan. Kalau dari apa yang saya tangkap di artikel Pak Dedi ini menganggap ya mungkin secara tidak sengaja ya bahwa pembaca ini nih harusnya sudah tahu begitu apa yang Pak Dedi tulis di artikel. Padahal ini ya, padahal pembaca atau audiens artikel ini bisa dari mana saja, begitu dari kalangan mana saja. Pak Dedi dalam menulis artikel itu ya harus sejelas mungkin, tidak perlu terlalu detail, tetapi bahwa informasi-informasi utama itu Pak Dedi harus taruh supaya jelas gitu. Artinya kalau ada orang lain yang memang tidak paham tetapi tertarik dengan penelitian atau judulnya Pak Dedi, itu dia bisa paham dengan mudah. Contoh saja saya ketika baca tabel 3, ya ketika saya baca sendiri saya tidak paham. Tetapi setelah Pak Dedi jelaskan, setelah kita tambah ada di bawah ada baris jumlah, ya baris jumlah, kemudian di atas jumlah siswa per bulan. Nah itu baru saya paham. Oh ini maksudnya begini. Oh baru ketahuan nih ternyata di antara 42 siswa di bulan Januari, di bulan ke-6 ya, itu ada yang sudah bisa sampai ke jilid 5 gitu ya. Nah, ini kan informasi-informasi seperti ini yang perlu Pak Dedi
jelaskan gitu. Dan ini kalau saya lihat dari jumlah dibandingkan dengan jumlah halaman artikel, ini masih bisa. Ini baru 9 halaman. Kalau Pak tambah pembahasannya, ternyata dia butuh mungkin setengah atau 1 halaman, itu masih oke. Ya, jadi Pak Dedi bisa tambahkan sambil saya juga pikirkan ya cara penyajian data selain tabel gitu ya, mungkin ada diagram atau grafik itu yang lebih memudahkan pembaca awam untuk menangkap apa yang dimaksud dari data ini, itu nanti akan saya bantu masukkan ke artikelnya Pak Dedi. Tetapi saya mulai pelan-pelan bisa tangkap bahwa nanti di bagian pembahasan Pak Dedi seharusnya isinya ini nih. Jadi artinya kalau setelah ini Pak Dedi melakukan revisi dan ternyata belum sesuai, itu saya bisa bantu untuk membuat pembahasan. Ya, oke. Baik, Bu. Iya, oke. Iya. Nah, berarti di bagian kesimpulan ini Pak Dedi harus apa ya? Harus tidak, kalau kesimpulan itu kan tidak perlu penjelasan panjang lebar ya. Jadi tetapkan ke poin-poin utama, poin utama keunggulan metode Umi dibanding metode membaca teknik metode membaca Al-Quran lainnya ya. Kalau selain metode Umi, biasanya yang digunakan itu metode apa, Pak? Ada banyak Ibu, ada Ikro, ada Al-Qasimi, itu. Oke. Ternyata kan ada banyak. Pak bisa Ya, ada pilih banyak. 2 atau 3 ya di bagian. Saya ada sempat lihat sih di bagian pendahuluan apa ya, ada metode yang menghafal atau apa begitu yang Pak sudah tulis. Nah, Pak bisa tambahkan yang itu, yang metode yang lebih umum, mungkin metode IKRO ditambah 2 atau metode lainnya. Tetapi ketiga atau kedua metode tersebut ternyata ada kelemahan kalau dibandingkan metode Umi. Itu yang juga perlu Pak sebutkan di bagian pendahuluan. Ya. Oke, tetapi kalau misalnya ternyata sudah ada ya sudah tidak apa-apa. Oh ini ya. Hmm. Ya, selain disebutkan, kemudian Pak juga bisa ini ya berikan perbedaan utama. Contoh saja antara metode Umi dengan metode Ikro itu perbedaan utamanya itu apa? Nah, itu juga yang Pak bisa apa ya jelaskan juga atau Pak uraikan di bagian pendahuluan itu. Tetapi kalau yang lainnya menurut saya sudah baik sih. Tinggal Pak tambahkan yang ini saja ya, yang tadi saya eh, saya saya tambahkan. Oke. Nah, ini kalau khusus artikelnya Pak Dedi Sulaiman ini sebenarnya saya juga belajar ya. Jadi eh, Ibu. ya yang saya tidak pahami nanti Pak Dedi bisa bantu jelaskan supaya saya bisa bantu untuk revisi atau untuk menyempurnakan artikelnya Pak Dedi. Tapi menurut saya ini tinggal sedikit lagi sih. Saya sudah mulai 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 jelas gitu, mulai terang gitu apa yang inti dari artikelnya Pak Dedi. Oke, mungkin ada pertanyaan Pak? Eh, untuk mohon maaf Ibu, tadi saya belum agak sedikit masih kurang paham di situ kan saya tampilkan di pembahasan itu Ibu ada apa namanya metode metode pembelajarannya itu ada 4, kemudian tahapan pembelajaran metode ini itu ada 7, pembukaan, abstraksi dan sebagainya. Ini maksudnya tadi itu pembahasan ini itu kita pindahkan ke bagian pendahuluan
apa cukup saya tambahkan keterangan saja gitu Ibu? Langsung di sini saya tambahkan keterangan saya pembukaan Nah, kegiatannya apa saja, gitu yang bagaimana? ini, begini, di bagian temuan Oh, pembahasan itu sebenarnya kita mengungkap apa yang sudah kita lakukan dan apa hasilnya, ya. Sementara ini yang Pak masukkan di sini, Pak Dedi masukkan kayak metode pembelajaran Al-Quran, metode UMI, ini kan sebenarnya konsep yang sudah ada ya, iya, sudah ada ahli yang menemukan. Nah, ini iya, sebenarnya iya, Bu. akan lebih cocok kalau Pak Dedi tuliskan di bagian pendahuluan ya, atau kalau Pak Dedi merasa sayang dia masuk di pendahuluan, Pak Dedi bisa tambahkan di atas ini pendahuluan tapi kajian pustaka. Oke lah, supaya lebih jelas gitu orang bisa tahu, oh ini bagian pendahuluan yang sifatnya sebagai latar belakang. Nah, ini bagian pendahuluan yang sifatnya adalah kajian pustaka. Itu boleh, tetapi kalau Pak masukkan di temuan dan pembahasan tidak cocok. Nah, akan jadi cocok masuk di temuan dan pembahasan kalau ini 4 model pembelajaran ini Pak Dedi uraikan ya, tetapi Pak Dedi uraikan berdasarkan apa yang sudah dilakukan. Oke lah, kalau 4 model pembelajaran ini kalau tidak dimasukkan tidak apa-apa, tetapi yang paling penting itu ini pembukaan. Ini apa yang dilakukan, kemudian Pak Dedi jelaskan saat di bagian pembukaan itu bagaimana reaksi atau kesan dari siswa. Misalnya anggaplah misalnya di pembukaan contoh saja ya. Misalkan di bagian pembukaan itu kalau di pembelajaran konvensional ya biasa mungkin dibuka dengan salam, kemudian ada doa contohnya, tetapi kalau di metode UMI itu dimulai dengan apa salah seorang guru menunjuk salah satu siswa untuk misalnya membaca ayat Al-Quran. Ini hanya contoh saja, ya contoh saja. Kalau keliru mohon maaf. Nah itu yang Pak Dedi ceritakan bahwa di pembukaan di metode UMI itu ternyata ada guru meminta siswa untuk melakukan aktivitas apa dan itu apa ya membuat siswa menjadi termotivasi, lebih termotivasi untuk apa mengawali kegiatan pembelajaran gitu. Nah, itu boleh atau dengan lainnya. Kalau misalnya di pembukaan itu karena masih di awal belum kelihatan gitu ya tanggapan atau respon dari siswa oke, tetapi mungkin ada sunap apa? Ada bagian-bagian yang menjadi inti atau jantung dari metode UMI, mungkin misalnya di penanaman konsep atau pemahaman konsep. Nah, itu yang Pak Dedi bisa ceritakan bahwa di tahapan ini yang guru lakukan adalah ini, aktivitas siswa adalah ini, dan siswa berdasarkan hasil pengamatan itu apa ya menjadi terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya kalau dulu itu jika diminta untuk membaca, siswa masih takut atau masih ragu atau bacaannya salah, tetapi ternyata setelah menerapkan metode UMI di tahapan pemahaman konsep itu siswa lebih berani gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian pelafalannya itu menjadi lebih benar karena guru di bagian penanaman konsep itu sudah mengarahkan pada pelafalan yang benar. Contohnya seperti itu, Pak. Itu yang saya maksudkan isi di bagian pembahasan seharusnya lebih mengarah kepada teknis atau operasional yang sudah Pak lakukan saat kegiatan penelitian atau saat kegiatan pembelajaran. Begitu, Pak. Baik Bu, saya coba. Nah, ya, oke, ya, mudah-mudahan ini ya. Oke, apakah ada lagi, Pak? Sementara cukup Ibu. Oke, baik, Pak. Ini saya langsung nanti setelah ini saya share di grup ya, Pak. Atau Baik nanti Bu. saya japri juga boleh. Oke, baik. Nah, nah, ini tadi setelah Pak Dedi, kita lanjut ke Pak Hinang ya. Selamat sore, Pak Hinang. Bapak Ibu tidak apa-apa ya. Kita juga memang ini kalau misalnya saya kejar untuk 12 mahasiswa bisa
satu web ketiga 11 mahasiswa di satu web ketiga nanti tidak ketemu waktunya. Kita apa yang ada. Oke Pak Hinang, kita lanjut ke Pak Inang ya. Kita bahas artikelnya Pak Inang. Nah, saya lihat dulu ya. Ini apa ya? Oke. Ini Pak Inang tadi sudah ganti ya. Aktivitas post-test. Oke. Saya mulai ingat ya. Iya. Pertama-tama saya ini ya senang ya karena masukan yang saya berikan ke Bapak itu sudah Pak ini sudah Pak tindak lanjuti dan sudah oke ya. Iya Bu. Nah ini ya ini di tes. Oke. Ini juga ya pertanyaan saya mana kelas eksperimen kelas itu juga sudah Pak perbaiki ya. Nah, kita itu kan kemarin konsultasinya kan di ini ya, C1, C2, C3 ini ya, hasil belajar kognitif ya. Nah, ini apa tujuannya? Sebenarnya kalau dari apa yang saya baca, ya, sebenarnya tujuan penelitian itu kan yang ini saja sebenarnya ya Pak ya. Kita mau mengukur apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas yang menggunakan metode blended learning dengan tidak interaktif dan yang pembelajaran konvensional, mungkin dengan metode ceramah atau yang tidak blended. Nah, itu untuk itu saja sudah cukup sebenarnya. Tetapi kalau Pak Hinang mau tambahkan yang ini, yang C1 sampai C6, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau ada informasi tambahan ini yang menurut Pak Inang penting, berarti kita harus fokus nih. Nah, sekarang itu kan penekanannya itu kan lebih ke higher order thinking skills kan, yang C4, terutama yang C5 dan C6. Ada beberapa ahli yang menganggap bahwa C3 dan C4 itu lebih tepat masuk ke middle, dia belum masuk ke HOTS gitu kan. Sebenarnya lebih oke itu C5 dan C6. Tetapi kalau Pak Hinang mau masukkan ke C4 juga oke. Tetapi ini mudah-mudahan ini taksonomi belum yang sudah revisi Anderson ya. Yang sudah revisi oleh Anderson. Kalau dulu itu kan yang taksonomi belum yang original itu kan C1 itu hafalan atau ingatan, C2 itu Maaf Bu, suaranya hilang. C1 itu hafalan, C2 itu pemahaman, C3 aplikasi, kemudian C4 itu analisis, C5 sintesis, dan C6 itu adalah evaluasi. Kalau dulu masih evaluasi. Nah, kalau berarti ini sudah revisi ya. Kalau yang revisi itu analisis atau sintesisnya itu hilang analisis kalau saya tidak salah, langsung C4 itu sintesis, C5 itu evaluasi, C6 itu mencipta. Oke, berarti ini sudah gitu lah. Nah, itu berarti Pak Hinang harus tunjukkan bahwa memang di C4, C5, C6 itu memang lebih baik gitu kan peningkatannya. Oke. Sebenarnya kalau saya lihat dari sini ya tidak begitu juga. Ini malah yang C1, C2, C3 malah tinggi. Sebentar ya. Sebentar. Sambil saya baca ya. Iya, kalau ini nih kan sekitar 70-an lebih ya. Ini malah 80-an. Ini
60-an, 5 ini 70-an. Ya, Suaranya hilang, Bu. Suaranya hilang. nah, khawatirnya orang ketika membaca tabel ini menganggap bahwa blended learning itu hanya cocok untuk hasil belajar level rendah gitu atau lower order thinking skills. Padahal kan belum tentu seperti itu. Nah, supaya orang tidak salah tafsir, Pak Hinang bisa jelaskan bahwa bahwa higher order thinking skills itu mengalami peningkatan tetapi memang peningkatannya itu tidak yang terlalu signifikan atau tidak lebih baik dibandingkan dengan sebentar. Tidak bisa juga begini. Supaya pembahasan kita itu bagus, Pak Hinang, jangan bandingkan antara higher order thinking skill tapi dengan lower, tetapi bandingkan pre dengan post. Jadi kita bandingkan kenaikannya. Nah, begitu saja. Rasanya itu lebih baik, ya. Bahwa kenaikannya itu lebih besar, ya. Ini 18. Ini sebentar ya, ini iya kali ya. Ya, anggap saja begitu ya. Bahwa memang terjadi peningkatan gitu. Kalau C1, C2, C3 meningkat itu kan wajar ya, karena memang itu hasil belajar tingkat rendah katakanlah seperti itu. Tapi justru yang PR itu kalau yang higher order thinking skills. Nah, ini ternyata dengan blended learning ya itu bisa meningkatkan higher order thinking skills. Nah, ini kan baru C. Nah, ini yang C1 tidak perlu ya. Uraikan kenaikan kenaikan atau selisih mudah-mudahan selisih post test dan pre test C4 C5 C6. Nah, ini kan meningkatkan dan lumayan ya. Dan uraikan penyebabnya apa gitu. Penyebabnya apa jika dikaitkan dengan blended learning gitu ya. Blended learning itu apa? Ya pasti kan kalau blended learning ini kan punya keunggulan ya. Mungkin kalau untuk DKV desain komunikasi visual tidak cukup hanya pembelajaran langsung. Jadi siswa harus lanjutkan dengan mungkin dia melihat kembali rekaman video, ada bagian yang perlu dia karena itu harus detail, mungkin ada bagian gambar tampilan yang dia perlu perbesar gitu supaya lebih detail gitu apa yang dilihat. Nah, yang seperti itu yang Pak Hinang harus uraikan gitu. Kalau yang C1 sampai C3 tidak perlu. Karena itu kan gampang kan, kita bahkan pakai pembelajaran diskusi saja pasti naik gitu. Tapi yang PR untuk guru itu yang justru C4, C5, C6 gitu. Ya. Nah, itu yang Pak Hinang. Oke, ini saya mulai paham ya. Nah, itu berarti itu Pak Hinang bisa tambahkan ya. Dengan Pak Hinang menambahkan tadi uraian tadi ya, itu saya yakin nanti bagian temuan dan pembahasannya Pak Hinang itu akan lebih banyak dan lebih berkualitas ya. Jadi akan kelihatan bahwa memang blended learning untuk jurusan DKV ini cocok selain untuk meningkatkan hasil pembelajaran secara umum karena kita bandingkan antara kelas eksperimen itu peningkatannya lebih tinggi dibanding kelas kontrol. Kemudian ketika kita lihat lebih
lebih spesifik ya, kalau hasil belajar itu kita bagi ya ke lower order thinking skills dan higher order thinking skills, ternyata dia juga efektif untuk meningkatkan Iya. kemampuan higher order thinking skills gitu. Tetapi Pak Hinang jangan hanya mengungkapkan hasilnya saja, tetapi Pak Hinang harus analisis dan uraikan itu penyebabnya apa. Kalau kita kaitkan dengan blended learning, bisa dengan contoh yang tadi yang sebutkan, mudah-mudahan benar. Atau kalau ada penjelasan-penjelasan lain, ya Pak Hinang juga Iya. perkuat dengan hasil penelitian oleh ahli-ahli atau pakar terdahulu, itu bisa memperkuat temuan dan pembahasan artikel oleh Pak Hinang. Rasanya Iya. cukup itu saja sih tambahannya, yang lainnya Iya. sudah oke, sambil nanti saya berikan masukan ya. Oke. Baik. Baik, Bu. Jadi nanti ya sambil Pak Hinang menyesuaikan. Nah, ini kalau di bagian kesimpulan juga Pak Hinang kan kebetulan masukkan juga yang C1 sampai C3 itu tidak perlu. Kita fokus saja Nggak ke perlu ya. C4 sampai C6 ya. Iya. Oke. Berarti di Tapi kesimpulannya nanti C3 sampai C6 saja ya, Bu ya? C4, C4 sampai C4. C6 saja Iya. Tapi ini yang kalau saya disampaikan ya, bandingkan Bu ya? dengan artikel pertama, ini sudah jauh-jauh lebih baik. Pak Hinang perbaiki ini, itu nanti mudah-mudahan sudah satu kali revisi ini yang terakhir, Pak Hinang bisa lanjutkan ke tugas 4 ya. Sama juga dengan Pak Dedi. Kita revisi satu Baik, kali, Bu. nanti sudah oke, bisa unggah ke tugas 4 ya. Mudah-mudahan Baik, Bu. minggu ini bisa selesai ya, supaya Pak Dedi bisa Iya. ibadah dengan tenang. Kita juga yang tidak merayakan bisa liburan dengan enak juga ya. Atau bisa mempersiapkan diri untuk ujian akhir semester ya Pak. Oke, Iya. apakah ada Baik, pertanyaan Bu. Pak? Ya, sementara ini belum, Ibu. Oke, siap, Ya. baik. Ya, terima kasih, Bu, untuk Oke, masukannya. iya Pak, sama-sama. Pak Daud ya, punya Pak Daud itu menurut saya sudah baik. Tinggal satu kali yang kemarin saya berikan masukan, kalau Pak Daud sudah perbaiki, sebenarnya sudah oke. Sudah bisa unggah ke tugas 4 ya, kita lihat punyanya Pak Daud. Oke. Dan seingat saya masukan untuk artikelnya Pak Daud juga tidak banyak. Oke, saya lihat dulu ya. Iya, Pak. Pak Daud, ini kan saya sudah kasih ini ya, kasih tanda bahwa ini tolong dilengkapi, cantumkan sumber kutipan ya. Kemudian, nah ini juga kasih angka gitu. Oke lah, kita tidak melakukan wawancara secara yang sangat-sangat terstruktur. Mungkin hanya iseng-iseng ngobrol dengan mahasiswa. Tetapi itu bisa dijadikan data awal ya untuk menjadi dasar bahwa memang penelitian kita itu penting ya. Hal ini terbukti melalui hasil wawancara dilakukan. Oke, ini penelitiannya kan ke 10 mahasiswa, entah apakah ke mahasiswa yang sama atau mungkin ke mahasiswa lainnya. Nah, itu disebutkan. Kalau misalnya ternyata jumlahnya sedikit tidak apa-apa sih gitu ya. Jadi nanti dari misalnya 10 mahasiswa itu kira-kira berapa persen itu yang berpendapat bahwa memang mata kuliah agama Kristen itu dianggap membosankan dan kurang menarik gitu. Oke. Nah, kemudian kalau yang lain sudah oke. Paling ini sih kalau Pak Daud itu PR-nya adalah mencantumkan sumber kutipan. Iya, kemudian ini saya ada tambahkan. Sebenarnya melengkapi apa yang saya sudah tandai tidak sulit sih. Maksudnya dibanding kalau yang tadi penelitiannya Pak Dedi kan memang saya harus belajar ya. Tetapi kalau yang punyanya Pak Daud ini menurut saya tidak sulit sih. Pak Daud tinggal melengkapi apa yang sudah saya berikan masukan, sudah saya tandai, sudah oke sebenarnya.
Iya, ini kan masukan dari saya kan hanya menambahkan 2 paragraf hasil analisa penelitian terdahulu yang menunjukkan kelebihan dan kekurangan gamifikasi atau Google Classroom berbasis gamifikasi terutama kaitannya dan ini nih sudah banyak Pak Daud. Kalau misalnya Pak Daud tidak bisa, dapat yang spesifik ke agama Kristen, bisa cari, mata kuliah dengan tema-tema serupa. Mungkin mata kuliah sejarah atau kewarganegaraan itu kan mirip-mirip ya mata kuliah yang, selama ini selalu menggunakan metode ceramah dan minim atau bahkan tidak pernah ada sama sekali pakai media pembelajaran. Media pembelajaran mungkin PowerPoint saja gitu. Itu yang, Pak 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 Daud bisa tambahkan ya. Jadi cari di Google Scholar, masukkan kata kunci Google Classroom berbasis gamifikasi, mata kuliah agama Kristen, sejarah, kewarganegaraan. Sambung saja semua, enter nanti akan muncul. Nah, kalau Pak Daud sudah ketemu artikelnya ya, baik dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Pak Daud jangan baca dari awal, langsung loncat saja ke bagian result atau bagian kesimpulan, itu saja yang Pak Daud ambil ya, itu supaya Pak Daud jangan butuh makan waktu terlalu banyak untuk mengerjakan 2 paragraf ini ya, begitu caranya. Kemudian oke ya, ini ya, ini kemarin yang saya tambahkan ya. Oke. Ini kenapa ya masih belajar mahasiswa ini sudah saya bagi, ini kayaknya tidak perlu. Oke. Oh ya, ini juga kemarin yang grafik-grafik itu saya hapus ya karena tidak perlu. Oke, iya ini yang bagian ini juga ini ya, juga dilengkapi diterima. Kenapa tidak terdapat perbedaan? Dan ini tidak masalah ya kalau ternyata hasil penelitian kita itu tidak sama dengan tidak sesuai dengan hipotesis, itu tidak masalah. Pak Daud bisa jelaskan ya, mungkin karena sampel penelitian kita sedikit. Sebelumnya kan pernah konsultasi. Kalau sampel penelitian tidak banyak itu apa efeknya. Nah, itu bisa jadi hasil penelitian kita itu tidak terukur secara baik gitu. Karena memang ini ya, rata-rata kalau penelitian kuantitatif itu satu kelas itu minimal 30 orang gitu. Kalau sudah 30 di atas 30 orang, itu kalau kita uji prasyarat analisis itu sudah pasti normal gitu ya, lebih banyak lebih baik gitu. Tetapi ya itu karena memang kondisi kita hanya bisa dapat 10 ya sudah tidak apa-apa, lanjut saja. Nah, itu yang Pak Daud bisa sampaikan. Mungkin karena jumlah sampel yang minim, sehingga menyebabkan tidak terlalu terlihat perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian apalagi mungkin ada kendala saat kegiatan pembelajaran itu berlangsung, mungkin elemen gamifikasinya ini hanya mungkin saja ya. Mungkin elemen gamifikasinya itu tidak lengkap dari 8, mungkin Pak Daud hanya bisa berapa begitu. Itu silahkan saja, itu yang Pak Daud sampaikan di bagian pembahasan dan itu tidak masalah. Ya. Kemudian ya ini juga ya, ini kalau sangat baik itu artinya apa? Kalau sangat baik kan berarti karena ini adalah angket kemandirian belajar, berarti mahasiswa bisa mandiri kan atau kemandirian belajarnya itu tinggi. Nah, itu karena apa? Karena mungkin Google Classroom berbasis gamifikasi itu user friendly, bisa digunakan dengan mudah, kemudian mahasiswa jadinya tidak bergantung kepada pengajar karena mereka bisa akses kapan saja.
Dan karena ada unsur-unsur game di dalamnya, itu memacu mahasiswa untuk menjadi lebih unggul dibanding teman-teman mahasiswa lainnya. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke situ, ya. Oke. Nah, ini juga kelihatannya lama penelitian kan juga termasuk singkat ya, tidak terlalu lama. Nah, itu Pak Daud juga bisa sampaikan bahwa akan lebih baik di penelitian selanjutnya itu misalkan waktu penelitian itu mungkin 4 minggu atau 6 minggu supaya ada waktu mahasiswa untuk misalnya ada apa ya, mungkin ada orientasi dulu dengan tutornya atau guru dosennya, kemudian ada kegiatan belajar mandiri, kemudian ada apa dan lain sebagainya seperti itu. Karena ini kalau saya lihat kan 1 minggu ya, memang bisa dimaklumi ya. Memang Bapak Ibu ini kan memanfaatkan waktu kuliah gitu. Nah, itu yang Pak Daud bisa masukkan ke bagian pembahasan. Nah, ini juga sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kalau hasil penelitian kita itu ternyata tidak sesuai dengan hipotesis penelitian, itu tidak masalah ya. Penelitian itu boleh salah, tetapi kita tidak boleh bohong. Jangan sampai, kalau saya hilang, Pak. Oke. Tapi tidak boleh bohong, jangan sampai karena ternyata hasil penelitian kita itu tidak sesuai dengan hipotesis, kemudian angkanya itu kita manipulasi, itu yang tidak boleh. Kita sampaikan saja apa adanya. Karena pasti dalam kegiatan penelitian itu kan, ya namanya manusia, apalagi Bapak Ibu ini kan posisinya belajar ya. Pasti ada miss atau kekurangan saat pelaksanaan penelitian, itu yang Bapak Ibu sampaikan, dan itu bisa menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya gitu. Dan itu tidak apa-apa. Ya, oke. Oke. Iya. Nah, kemudian Pak Daud juga harus konsisten ya. Kalau di hasil penelitian kita itu tidak ada perbedaan, ya berarti kesimpulannya juga tidak ada perbedaan gitu ya. Jadi sebenarnya di bagian oke, tidak apa-apa. Sebenarnya di bagian kesimpulan itu gampang saja, Pak Daud tinggal copy yang rumusan masalah tadi, kemudian tempel di bagian kesimpulan, ya ini saja yang kita bahasakan, bahwa cukup satu atau 2 paragraf, intinya ada 3 kalimat yang menjelaskan perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kontrol itu bagaimana, kemudian perbedaan kemandirian belajar antara kelas kontrol dengan eksperimen itu seperti apa, kemudian ada atau tidak hubungan antara hasil belajar dan kemandirian belajar. Nah, poin ketiga ini sederhananya begini, kita lihat di kelas eksperimen itu kalau hasil belajarnya tinggi, apakah diikuti dengan kemandirian belajar yang lebih tinggi juga? Kalau iya, berarti ada hubungan antara hasil belajar dan kemandirian belajar. Sebenarnya akan lebih baik lagi kalau kita uji dengan uji korelasi, yaitu valid ya secara empiris gitu. Tetapi kalau misalnya tidak ada, ya tidak apa-apa, kita bisa lihat berupa dari hasil tabel saja itu boleh dibahasakan ya. Oke. Kemudian Pak Daud juga konsisten ya, istilah dalam bahasa Inggris itu atau bahasa asing itu ditulis atau diketik miring ya. Masukan dari saya itu saja, Pak. Oke. Terima kasih. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Pak ya. Silakan ini nanti diperbaiki. Oke. Oke. Ternyata yang bisa ikut 4 orang saja, 3 orang saja tidak apa-apa. Nah, ini menurut saya diskusinya sudah cukup ya, Bapak Ibu.
Bapak-bapak bisa lanjutkan dengan memperbaiki artikel yang sudah Bapak hasilkan ya. Setelah ini saya akan kirim, saya akan japri saja ya ke masing-masing Iya. Pak. Oke, baik. Apakah mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan atau apakah ada yang mau disampaikan? Silakan. Oke. Mudah-mudahan Hilang Bu suaranya, bentar Bu. ini tinggal pamit saja sih Pak. Iya Pak, Bapak, ini web keempat kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan sudah cukup jelas dan silahkan ya kalau walaupun setelah web keempat ini kalau Bapak mau bertanya atau ada hal yang perlu diklarifikasi silahkan bisa japri saya. Baik Bapak-Bapak, ini web kita sudah selesai. Sekian dari saya dan jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan tolong diselesaikan secepatnya ya Bapak-Bapak. Ya, terima kasih. Selamat sore. Semoga sehat selalu. Oke. Sore Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.